Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Saudara, judul renungan kita hari ini, ketahuilah akan Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Puji nama Tuhan. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan. Lalu anak kecil ini menyelinap ke ruang kerja ayahnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun dia duduk dengan tenang di lantai di dekat ayahnya. Dia terus mengawasi ayahnya yang sedang bekerja. Sesudah beberapa waktu, ayah ini bertanya kepada dia, "Sayangku, adakah sesuatu yang engkau kehendaki?" Dan anak ini mengatakan, "Tidak," sautnya. "Aku sedang duduk dan mengasihi ayah." Segera sesudah itu, saudara, dia pergi dengan tenang dan keluar dari ruangan itu sebagaimana dia datang. Sedikit sekali yang dia tahu pelajaran apa yang dia telah memberikan kepada ayahnya. Dia tidak datang kepada ayahnya untuk meminta sesuatu, tetapi dia datang hanya untuk melihat ayahnya dan mengasihi ayahnya. Puji nama Tuhan. Dia ingin sekali berada dekat ayahnya. Pikiran ini datang kepada ayahnya. Bagaimana sering kita menyediakan waktu di hadirat Tuhan hanya untuk mengasihi Tuhan, hanya untuk lebih mengenal Tuhan. Ataukah kadang-kadang kita hanya datang untuk kita mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin untuk kita membawa semua permintaan kita kepada Dia, tetapi Dia juga ingin supaya kita menghabiskan waktu kita bersama Dia, hanya untuk mengenal Dia, hanya untuk mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan berkata di dalam ayat emas kita, "Jadilah tenang dan ketahuilah bahwa Aku adalah Tuhan." Ketenangan bukan saja lawan daripada kebisingan atau ketidakhadiran sesuatu yang menarik atau ketidakhadiran dari ketergesaan atau kebingungan. Saudara, tapi ketenangan itu adalah saat di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, di mana kita dapat mendengar suara daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Banyak sekali orang-orang besar di dunia ini. Banyak sekali orang-orang besar, maksud saya tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka bertumbuh di dalam ketenangan. Mereka lebih mengenal Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan mereka karena hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita menemukan bahwa persahabatan yang akrab dengan Tuhan dan setiap saat berjalan dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Di Alkitab Tuhan mengatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya. Selain itu Daud juga dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 13. Kita membaca bagaimana kehidupan orang Kristen melalui masa-masa di mana mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam iman mereka. Kita belajar bahwa mereka selalu menyediakan waktu untuk mereka berkomunikasi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Saudara, misalnya setiap orang dari kita berhenti sejenak dari kegiatan kita. Lalu kita membuat daftar orang-orang yang kita kenal. Lalu berapa daftar nama yang panjang yang kita miliki. Nah, saudara, kita lalu mengelompokkan orang-orang tersebut. Ada kelompok yang kita hanya mengenal namanya saja. Ada beberapa yang kita ingat karena kita sering melihat dan bertemu dengan orang tersebut. Lalu ada beberapa lagi yang kita kenal karena percakapan-percakapan khusus yang kita lakukan dengan mereka. Puji nama Tuhan. Kemudian kita ada lagi kelompok, yaitu teman-teman yang sangat kita kasihi, teman-teman yang akrab dengan kita, teman-teman yang mengetahui apa yang kita sukai atau apa yang kita tidak sukai. Saudara, kita menikmati persahabatan dengan mereka. Mereka semua tahu tentang diri kita
dan mereka mengasihi kita sebagaimana kita ada. Nah, saudara, di dalam kelompok yang manakah saudara menggolongkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara? Apakah Tuhan Yesus hanya teman kita biasa-biasa saja? Ataukah Dia adalah sahabat karib kita yang kita kenal dengan baik, yang kita mengasihi Dia? Puji nama Tuhan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Puji nama Tuhan, Yesus adalah anak tunggal Allah. Kita tidak pernah melihat Bapa, tetapi kalau kita mengenal Yesus, jikalau kita mengasihi Yesus, itu sama seperti kita melihat Bapa di dalam Dia. Nah, saudara, kiranya renungan hari ini menolong kita untuk kita menyediakan waktu yang lebih banyak lagi, waktu yang tenang di mana kita dapat mengenal Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.